dan Islam hingga pada pagi hari ini kita diberikan kemampuan dan keinginan sama-sama menghadiri sholat subuh berjamaah dan menghadiri majelis ilmu yang insya Allah hari ini akan kami berikan. Salawat dan sama-sama panjatkan ilmu kita, panutan kita, usul kita, tolak kita bersama. Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga, sahabat dan juga para penduduk hingga Allah. Baiklah, sebelum kita melihat kajian kita pada pagi ini, kita sama-sama melepaskan kesemuanya untuk keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis arba'in. Pada pagi ini kita akan lanjutkan kajian hadis arba'in kita dan pada Ustaz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khair ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb yang perjalankan kita dari rumah sampai ke masjid ini. Seorang ulama mengatakan bahwa jika engkau ingin mengetahui bagaimana takdirmu di dunia, maka lihatlah dalam kondisi apa kamu saat ini. Alhamdulillah, Allah menakdirkan kita di saat ini dalam kondisi insya Allah dalam amalan orang-orang yang saleh, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan taufik sampai nanti ajal menjemput kita. Salawat dan salam mari kita limpahkan pada putuasana kita, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang banyak berpesan kepada kita semuanya, aksiru hadimil lazat, perbanyaklah oleh kalian hal-hal yang akan menghancurkan kenikmatan. Apa itu? Yaitu kematian. Karena pada hakikatnya kita hari ini sedang mempersiapkan kematian kita. Mau seperti apa kematian kita, mau siapa yang datang saat kita meninggal nanti, tergantung amal soleh yang hari ini kita lakukan. Ya. Salawat juga mudah-mudahan tercurah pada keluarga beliau dan sahabat beliau yang sudah menunjukkan kepada kita semuanya, memberikan contoh kepada kita semuanya. Kalau ingin dikenal sebagai orang baik seperti para sahabat, maka amal-amal di dunia pun amal yang baik. Teman-temannya pun teman yang baik juga. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita dalam kehidupan kita amalnya amal buruk, teman-temannya pun buruk, ya, itu nanti saat kita meninggal dunia, yang mengiringi jenazah kita ya dua model orang tadi, tergantung teman kita. Ya. Salawat juga mudah-mudahan tercurah pada kita semuanya, umat Rasulullah, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan hadis arba'in yang ke-12 kalau tidak salah, yaitu terkait dengan hal-hal atau terkait dengan nasihat Rasulullah untuk menyibukkan diri kita. Mari kita mulai.
An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah berpesan pada kita semuanya, berkata pada kita semuanya bahwa min husnil Islamil mar'i, ya, bahwa kebaikan, kesempurnaan atau kualitas keislaman seseorang itu tergantung dari apa-apa yang dia tinggalkan, atau terkait dengan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan atas dirinya terkait dengan amal-amal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Para ulama mengatakan hadis ini hadis yang luar biasa berbicara tentang warok yang bulan lalu kita bahas. Saya ingatkan lagi bahwa warok itu ada berapa tingkatan. Warok atau hati-hati itu ada beberapa tingkatan. Warok yang wajib. Warok yang wajib adalah kita berhati-hati terhadap segala sesuatu hal yang terkait dengan kesyirikan. Wajib ini. Harus hati-hati. Amalan ini masuk ke dalam syirik atau tidak. Harus ada rasa hati-hati di dalam diri kita. Termasuk bagian dari waro yang wajib adalah kita mengetahui bahwa kita harus meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada waro yang sunnah, di mana kita harus berhati-hati terhadap hal-hal yang syubhat yang ada di sekeliling kita. Hati-hati dengan yang syubhat. Kemarin kita sudah bahas banyak hal terkait dengan yang syubhat. Ya. Dan levelisasi itu ada. Ya, ada. Dan para ulama mengatakan bahwa jika seseorang mengamalkan hadis ini, maka muncul keindahan di dalam dirinya. Nih, hadis ini posisinya ada di posisi nomor 12. Bagaimana Imam Nawawi itu mengatur hadis ini dengan sangat luar biasa. Kumpulan hadis arba'in ini dengan luar biasa. Dan para ulama mengatakan hadis ini merupakan tahsinat, merupakan hadis yang jika kita memakainya, orang akan melihat kita itu indah. Mempraktekannya orang itu akan melihat kita indah. Dan hadis ini diamalkan jika yang pokok-pokoknya itu sudah selesai. Ya. Makanya Imam Nawawi meletakkan yang pertama terkait dengan Islam, terkait dengan niat, terkait dengan iman Islam, terkait dengan pokok-pokok di dalam agama, terkait dengan jangan menyakiti saudara, baru kemudian terkait dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan tertipu. Ada orang yang melakukan aktivitas itu 24 jam bermanfaat, tapi dia tidak menyembah Allah. Jangan tertipu. Kadang-kadang suka ada pertanyaan yang konyol gitu. Kalau kita memilih pemimpin, ini pemimpin kafir, dia, tapi amanah gitu ya. Ini pemimpin Muslim, tapi tidak amanah. Siapa yang harus kita pilih? Ya Muslim yang amanah, jangan yang dibenturkan begitu kita ya. Masih banyak seolah-olah tidak ada pilihan lain. Ya, jadi Allah itu melihat seseorang itu pertama dari apa? Dari keimanannya. Dan di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa wanita yang cantik menarik hatimu, tapi dia kafir, itu tidak lebih mulia dibandingkan budak hitam yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jadi dalam Al-Quran tuh Pak, Bu, itu ada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam
menilai sesuatu. Nah, ini penting buat kita agar kita pahami, agar kita jangan tertipu. Ya, jangan tertipu. Jadi ketika kita mengamalkan hadis ini, maka makin indahlah diri kita setelah kita menjalankan hal-hal yang pokok. Dan para ulama juga mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang agung, yang merupakan landasan pokok satu dalam hal menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal yang tidak bermanfaat itu satu, yang tidak bermanfaat dari apa yang kita lihat, yang tidak bermanfaat dari apa yang kita dengar, dari hal yang tidak bermanfaat dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, bahkan sampai yang kita pikirkan dan perasaan kita, kalau itu tidak bermanfaat untuk akhirat, yang paling lemahnya untuk dunia kita, itu ditinggalkan. Dia kadang-kadang kita menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak ada pengaruhnya buat dunia dan juga akhirat kita. Contoh, lagi ramai Vina 7 hari itu ya. Nah, kita mikirin siapa yang bunuhnya, itu ada manfaatnya buat kita? Nggak ada manfaatnya itu. Dia ketahuan pembunuhnya juga nggak ada manfaatnya buat kita. Dia nggak ketemu juga nggak ada manfaatnya buat kita. Tapi bagi orang yang bertugas di situ, itu ada manfaatnya buat dia. Buat kita nggak usah ikut-ikutan mikirin, Pak. Ada artis cerai gitu, Pak ya, kemudian sakit dia, itu kita mikirin gitu, Pak. Itu apa manfaatnya buat kita? Perasaan kita habis, waktu kita juga habis. Kesana sini kita ngomongin artis ini kenapa sih cerai segala macam. Dia. Orang Arab sering bilangnya bahlul itu, Pak. Bodoh itu. Itu yang bodoh itu yang kayak begitu, Pak. Orang Arab bilang bahlul nih. Nggak ada manfaatnya buat kita. Iya. Ada tetangga ribut tuh, Pak. Kita kenapa sih ribut? Kita pengen cari tahu tuh, Pak. Itu kan ada manfaatnya juga buat kita, Pak ya. Iya. Ngapain gitu, Pak? Udah yang ada terkait dengan diri kita, untuk dunia dan akhirat kita, itu aja yang dipikirkan buat kita. Iya. Jadi banyak orang yang kalau anak sekarang bilangnya kepo gitu, Pak ya. Bukan urusan dia pikirin gitu. Iya. Fans bola gitu, Pak ya. Wah, sampai stres segala macam gitu, Pak ya. Harusnya masuk olimpiade, masa jadi bahas itu tuh, Pak. Masih dibahas. Berjam-jam dia bahas segala macam. Ini sampai ke bab perasaan. Sampai di pikiran. Tarkuhu ma la ya'ni. Tinggalkan yang tidak ada pengaruh buat diri kita, yang tidak banyak bermanfaat buat diri kita. Karena saya di konseling, Bapak Ibu, itu kalau melakukan konseling, datang konseli saya, itu ada hukum yang berlaku. Kalau ada orang curhat, ada orang menyampaikan masalahnya kepada kita, itu batas kita hanya sampai empati saja. Tidak boleh sampai ke simpati. Dia. Jadi kalau empati kita, Pak, itu cukup kita tahu saja masalahnya. Kalau sudah simpati, Pak, itu kita seperti orang yang punya masalah. Dan kalau yang belum ahli itu, Pak, Bu, itu kalau ada konselor yang cerita tentang masalah hidupnya, itu ke bawah sampai kita ke rumah. Akhirnya di rumah kita jadi uring-uringan juga sama anak sama istri. Iya. Makanya butuh jam terbang kalau konseling itu. Setelah anak cerita segala macam, setelah orang cerita segala macam, dicatat, tutup bukunya, di jalan nggak boleh memikirkan apapun. Tidak boleh kemudian bawa hal itu ke rumah. Karena akan ikut mempengaruhi emosi. Jadi gitu. Jadi terkait dengan perasaan pun itu diatur. Apalagi terkait dengan apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan, apa yang kita dengar. Jika hal tersebut tidak ada manfaatnya untuk diri kita, maka segeralah kita meninggalkannya. Atau segeralah kita
untuk tidak terlalu cinta di sana. Dia tidak terlalu cinta di sana. Ibnu Rajab mengatakan bahwa hadal hadis usul min usulil adab, bahwa ini hadis adalah pokok dari hadis-hadis pokok terkait dengan adab. Ya. Itu kita senang tuh, oh bapak ibu-ibu tuh kalau cari mantu yang aktif gitu kan Pak, senang. Kayaknya nggak ada tuh isinya sia-sia segala macam. Kalau kita lihat angka perceraian di Tangerang, khususnya di Banten Pak, itu termasuk yang paling tinggi. Salah satu masalah utama terkait dengan perceraian adalah masalah ekonomi. Dan bagi Gen Z ya, atau milenial, ekonomi seseorang itu tergantung dari jerih payah yang dia lakukan, benar nggak Pak? Nah, kalau Gen Z ini Pak, ini pengennya instan Pak, nggak mau berjuang. Oh, saya temui sekali tuh Pak, model-model guru tuh Pak, yang pengen langsung gajinya melewati kepala sekolah gitu Pak. Iya, nggak apa-apa sih kalau dia ketua yayasan terus jadi guru gitu Pak ya, anak yayasan gitu Pak. Jadi nggak mau capek Pak, nggak mau dari bawah dulu. Kalau bisa dia masak Indomie nggak perlu masak Pak, itu mie-nya masak sendirinya sendiri gitu Pak. Terus datang ke dia tuh, itu kalau bisa begitu Pak Gen Z. Iya, nggak begitu, tidak begitu. Ya, nah, makanya kalau ingin mencari nanti mantu, carilah mereka yang bekerja, melakukan hal-hal yang bermanfaat, enak tuh. Dan masalah ekonomi yang terjadi hari ini dikarenakan suaminya itu asik main game saja tuh Pak, bakbikbuk tuh Pak, asik main game. Dan seorang anak kecemplung ke sumur, mana bapak ibunya main game di internet. Ada yang rumahnya kebakaran karena bapaknya asik main game, anaknya sudah ngasih tahu Pak, anaknya masih kecil, si ade ini kebakaran tuh Pak. Iya, asik aja dia main game, udah kebakaran selesai tuh Pak. Dia asik di sana gitu. Dan hadis ini kalau diamalkan itu membentuk jiwa seseorang. Para salafus saleh itu luar biasa. Mereka benar-benar sudah selesai dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada kitab, ada buku yang diterjemahkannya provokatif sekali. Gila baca ala ulama. Manajemen waktu para ulama. Itu para ulama membagi waktu 24 jam ini Pak menjadi 5 hal. Buat dirinya, buat ibadah pada Allah, buat murid-muridnya, ya, buat keluarganya dan buat masyarakat. Ada yang membagi cuma 3 saja. Untuk Allah, untuk masyarakat, ya, dan untuk hidupnya, selesai saja. 3 saja. Kalau itu dibagi maka 8 jam dia ibadah untuk Allah. Untuk dirinya ya dia tidur di sana. Untuk masyarakat ya dia mengajar, dia berdakwah. Termasuk keluarga itu untuk dirinya. Dibagi menjadi 3, selesai. Kalau nggak manfaat, selesai. Dia tinggalkan. Dia. 2 minggu yang lalu saya ngajar di sama hari Ahad pagi. Saya ngajar di daerah Buana Gardenia, daerah Pinang. Hari Ahad pagi saya berangkat. Bapak mungkin sudah tahu tuh, hari Kamis itu kejadian di Cipondoh. Ada geng motor dari Bintaro. Depok bergabung. Nyerang di daerah Al-Fitroh dekat warung mie gacuan tuh Pak. Ratusan orang itu Pak, bawa kelewang, bawa celurit, bawa senjata tajam macam-macam itu. Polisi juga nggak berani Pak. Itu kejadian dari jam 2 pagi sampai jam 4 pagi tuh. Bersih jalanan itu isinya dia doang tuh Pak, lagi serang-serangan itu. Lagi nyari yang nantang dia di sosmed. Dia. Indonesia nih, bahkan kalau saya ngajar tuh Pak,
Kasih tahu, Indonesia sekarang bonus demografi. Kalau anak-anak Indonesia itu bisa memanfaatkan bonus demografi atau memanfaatkan waktu, maka negara ini bakal maju. Karena jumlah orang tua dibandingkan anak muda itu jauh lebih banyak anak muda dibandingkan orang tua. Harusnya bangsa itu maju. Iya. Tapi di Jepang orang tua lebih banyak dibandingkan anak muda, ya selesai itu. Tadi harus banyak mengimpor anak muda. Jepang majunya udah semaju apapun di sana, kalau anak mudanya sedikit ya sudah selesai, Pak. Banyak pasti industri-industri yang kosong. Banyak pekerjaan tempat-tempat kerja yang kosong di sana. Tapi kata para ahli pendidikan, kalau bonus demografi ini bisa dimanfaatkan dengan baik, negara ini maju. Tapi kalau enggak, Pak, itu isinya cuma kriminal nanti. Banyak anak mudanya, tapi nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Isinya kriminal. Ini terjadi, Pak. Negara Muslim paling eksis judi online. Ya. Judi online. Yang sedihnya mana Pak Guru? Yang sedihnya Pak Guru paling banyak yang ngambil negara dengan hutang online, pinjol. Dan yang paling banyak minjem itu kalangan guru, persentasenya. Sedih banget itu, Pak. Guru. Ya. Dan kalau ditanya anak Indonesia 10 orang, ditanya cita-citanya mau apa hari ini, anak mudanya, Bapak Ibu, itu nggak ada yang mau jadi guru. Boro-boro jadi Ustadz Irfan. Guru aja nggak mau, apalagi jadi Ustadz. Nggak ada yang mau tuh. 10 orang ditanya semuanya nggak ada yang mau jadi guru. Tapi kalau di Cina 10 anak ditanya mau jadi apa, 9-nya mau jadi guru. Satunya dia mau jadi pengusaha. Kenapa? Karena guru dihargai. Ya. Nah hari ini kalau guru negur anak, Pak, itu orang tuanya datang banyak. Nah itu makanya pada takut jadi guru, nggak mau lah, ngurusin anak sendiri aja lah. Dia yang pintar-pintar harusnya jadi guru. Justru sekarang guru itu jadi alternatif daripada nggak ada kerjaan. Akhirnya anak kita yang didik standar gurunya yang itu aja tuh, Pak. Yang selesai ngajar selesai. Selesai ngajar nggak ada kaitan apa yang diajarkan dengan apa yang dia harus amalkan nantinya. Jadi kan lucu ada guru bilang, tutup aurat, di luar dia buka tuh aurat. Dia buka jilbabnya. Segala macam. Itu ngeri banget itu. Dia. Kemudian Bapak Ibu semuanya, dan hadis ini termasuk dalam 4 hadis pokok yang berbicara tentang adab, yang jika 4 hadis ini diamalkan dengan baik, itu insya Allah hidup kita di dunia selamat, di akhirat pun nanti selamat. Syaratnya 1, yang pokok dulu tidak boleh ditinggalkan. Ya. Pertama, hadis terkait dengan mengendalikan lisan. Sudah kita bahas. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, faqul khairan aw liyasmut. Itu hadis terkait dengan adab. Kalau lidah kita nggak bisa berkata yang baik, diam saja. Ini adab nih. Ada satu adab yang hari ini banyak dilupakan oleh kita. Kata Nabi, jika engkau masuk ke dalam rumah seseorang sahabatmu, maka tutup matamu. Tapi jika engkau sudah keluar dari rumah saudaramu, sahabatmu, maka tutup mulutmu. Itu hadis adab. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke rumah sahabat kita, Pak, ternyata berantakan habis itu.
Setelah keluar kita ngomongin, ngomong doang nih. Ngisi pengajian di mana-mana, rumahnya berantakan. Dia. Itu Pak. Diam. Padahal dia nggak tahu kondisinya. Dia baru tinggal di situ, baru duduk di situ, baru 5-10 menit, tapi sudah bisa menilai semuanya. Dia. Jika engkau masuk ke rumah saudaramu, diam. Oh ternyata anaknya Pak, badar banget Pak kelihatannya. Wah hajar sana sini. Dia keluar ngomong, oh, anaknya nakal banget segala macam. Padahal nggak tahu. Anaknya itu baru ditinggal oleh bapak atau ibunya. Untuk menghilangkan kesedihan biasanya anak begitu tuh, cari perhatian. Iya. Jadi gitu tuh Pak. Jaga lisan. Kemudian ini hadis terkait dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, termasuk hadis bagian dari adab. Kemudian hadis yang ketiga yang terkait dengan pokok dalam adab adalah la taghdab walakal jannah. Dia. Itu tentang mengendalikan jiwa. Mengendalikan jiwa. Luar biasa nih Pak. Itu kan bagian daripada adab, mengendalikan jiwa. Ya. Yang terakhir, hadis pokok yang terakhir dalam hal adab, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbul akhih. Tidak beriman di antara kalian sampai dirinya atau saudaranya itu lebih dicintai dibandingkan dirinya sendiri. Ya. Para ulama mengatakan bahwa ini hadis terkait adab hati yang bersih. Ketemu orang nggak ada tuh jelek-jeleknya, nggak ada tuh Pak. Semua orang kalau ketemu dia baik. Baik itu. Nggak ada jelek-jeleknya. Enak banget kan Pak? Mulut terjaga, perbuatan tidak ada yang sia-sia, jiwanya terjaga, nggak gampang marah. Melihat orang semuanya positif. Itu hidup tuh aman banget itu. Karena kata para ulama, ya, tidak ada hal yang paling berbahaya dari orang lain kecuali diri kita sendiri. Ulama tuh. Jadi orang lain Pak itu nggak ada bahaya-bahayanya ke kita. Omongan dia nggak bahaya buat kita, marah dia nggak bahaya buat kita. Caci maki dia nggak bahaya buat kita. Kita dimarahin orang mati kita Pak? Enggak. Kita difitnah orang mati kita Pak? Enggak Pak. Dijelek-jelekin mati Pak? Enggak kita. Tapi kalau kita fitnah orang Pak, nah itu hal yang paling berbahaya buat kita. Ya. Jadi nggak ada Pak hal-hal yang berbahaya yang datang dari orang lain ke kita. Ya. Jelek-jelekin orang tuh, Bapak Ibu semuanya, itu nggak ada bahaya-bahayanya. Nggak bikin kita mati, nggak bikin kita kelaparan, segala macam. Udah biarin aja itu. Ya. Itu hadis Nabi yang kayak begitu, ucapan ulama yang mulia seperti tadi, itu jadi buku Pak, bestseller. Judul terjemahannya, itu prinsipnya dari Islam itu. Berpikir masa bodoh. Ini nggak peduli ya, orang mau ngomong apa kayak terserah. Ini kalau itu hidup kayak gitu kan enak tuh Pak. Ya. Cuman karena yang nulis orang Barat, orientasinya bukan akhirat, orientasinya dunia. Ya. Bersikap masa bodoh. Jadi gitu Pak. Ada buku yang lain lagi, judulnya Filosofi Teras. Isinya salah satunya itu Pak. Jangan urusan orang lain. Bagus sebagian, tapi sebagian juga buruk. Ya, karena di Islam kalau ada saudaranya yang salah harus diingatkan. Dia. Makanya Bapak Ibu semuanya, standar bermanfaat sesuatu itu yang menentukan Allah, bukan orang lain, bukan manusia, bukan nafsu kita sendiri. Standar bermanfaat. Dia. Jadi kita bilang
Oh iya, saya punya kawan yang dulunya punya penyakit kulit. Punya penyakit kulit. Cerita, akhirnya dia bilang, saya dulu suka ke situ tuh, daerah Pasar Anyar. Saya suka minum darah kobra katanya. Itu ada manfaatnya kan, jadi kulit saya jadi sembuh tuh gatal-gatalnya. Iya, itu ada manfaatnya ternyata darah kobra. Iya, saya bilang itu kata ente. Jadi syarat bermanfaat itu Bapak Ibu, itu bukan kata nafsu kita, bukan kata orang lain. Bermanfaat itu kata syariat dan kata Allah. Iya. Enak nih kalau masakan pakai khamr, pakai anggur merah, pakai angcu, jadi enak tuh. Kata ente itu mah. Ada manfaatnya ternyata khamr. Ya Allah sebutkan manfaatnya ada, cuman mudorotnya lebih banyak. Manfaatnya sedikit, cuman mudorotnya lebih banyak. Dia. Jadi kita bilang, oh bola itu bermanfaat loh. Oh dia pagi siang sore main bola terus untuk menjaga kebugaran fisik. Pagi siang sore dia main bola. Iya itu kata ente manfaat, kata Allah nggak manfaat kalau overdosis kayak begitu. Bapak Ibu pagi siang sore sekarang lewat Cipondo, setelah kita masuk keluar lampu merah, nggak jauh dari lampu merah itu samping sebelah sini itu ada fitness center Pak, ramai itu parkirannya itu sampai ke ruko-ruko sampai mau ke arah flyover. Bagus itu manfaat, jaga kebugaran. Iya, itu manfaat kan kata ente. Kata Allah ada manfaatnya nggak? Nah, jadi ukurannya begitu timbangannya. Jadi jangan sampai kita menimbang sesuatu manfaat atau tidak itu atas diri kita dan nafsu kita yang bicara. Jadi jangan begitu. Itu kata ulama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini dituliskan tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa yang namanya amal adalah melakukan. Saya ulangi Pak ya. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa yang namanya amal adalah melakukan. Kita dikatakan beramal kalau melakukan sholat. Kita dikatakan beramal kalau berpuasa. Ada syaratnya. Melakukan baru disebut amal. Padahal hadis ini juga mengatakan bagian dari amal adalah meninggalkan. Tarkuhu ma la ya'ni. Jadi termasuk orang beramal adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat dirinya. Makanya ulama sekali bergusbah itu mengatakan untuk menjadi ahli surga di zaman ini, satu, jaga yang pokoknya. Yang kedua, udah Anda diam saja di rumah, di masjid, itu dapat pahala. Kenapa? Daripada di luar maksiat, meninggalkan maksiat diam. Jadi kalau kita nih Ibu ya, Ibu diam di rumah masak segala macam, itu pahalanya di zaman ini bagus sekali. Daripada keluar ngomongin orang itu, pahalanya lebih banyak. Capek kemudian tidur kita kerja nih Pak, itu baik banget itu Pak. Daripada akhirnya kita beramal tapi isinya maksiat. Iya. Jadi banyak diantara kita mengatakan bahwa orang ngapa-ngapain, iya mending begitu sekarang, ngapa-ngapainnya daripada dia ngapa-ngapain tapi maksiat di sini. Iya. Jadi itu Pak. Jadi saya pikirkan tuh ya, benar juga tuh kata Gus Baha itu. Udah zaman sekarang Mak, yang pokok dijalankan, diamnya saja sudah luar biasa. Karena kemaksiatan merajalela, bukan hanya di luar sekarang, dia masuk ke handphone kita, kemaksiatan itu. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menjelaskan tentang bahwa masyarakat yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya adalah masyarakat yang produktif, masyarakat yang selalu bergerak.
Karena kata para ulama, al-barakatu bil harakah. Keberkahan itu ada di dalam pergerakan. Ada saat kita bergerak. Orang kalau diam di rumah saja nggak bergerak, itu rezeki nggak mau datang. Masjid kalau diam saja nggak mau bergerak, sudah itu Pak. Iya. Bergerak aja dulu, nanti ketahuan tuh solusinya. Allah akan hadirkan. Jalan aja dulu. Kalau kata anak sekarang mau, udah jalan aja dulu. Iya. Itu tanda bahwa masyarakat kita masyarakat yang produktif. Habis ini biasanya kita ngopi nih Pak Nandang ya. Luar biasa tuh. Tadi malam nih saya nyiapkan materi, nanti pagi tuh jam 8 saya ngisi Pak. Terkait dengan perkembangan teknologi di dalam Islam, sejarah perkembangan teknologi dalam Islam. Ternyata Pak, penemu kopi itu orang Muslim. Dia lagi menggembala Pak. Dia lagi menggembala kambing. Itu kambingnya itu makanin biji kopi. Saya baru berapa hari dari Pangalengan, itu kopi di mana-mana Pak. Kambingnya setelah makan biji kopi itu Pak, itu energik. Dia penasaran itu orang akhirnya itu, orang Muslim tadi itu yang mengembala. Dia makan tuh Pak, energik juga tuh Pak. Energik. Kedai kopi yang pertama kali Pak dibangun di Inggris itu yang bawa orang Turki Pak. Dibangun di sana kedai kopi. Di tahun 1400-an itu Pak, itu baru ada kedai kopi di Inggris. Orang Itali kopinya apa Pak? Orang Itali. Cappuccino Pak ya? Nah, cappuccino. Itu tentara tentara Turki, Janisarinya Pak. Dia. Di dalam kantongnya selalu ada kantong kopi Pak. Waktu selesai penaklukan satu negara, dia balik lagi ke negaranya, itu kantong kopinya ketinggalan Pak. Diminum sama orang Itali. Oh ini strong banget. Dicampurilah sama orang Itali itu susu. Warna yang tadinya pekat jadi coklat. Di penemu kopi itu orang Islam. Dia orang Islam. Tapi yang mengembangkan kopi hari ini Bapak boleh lihat. Orang Islam ketinggalan Pak. Ada kopi segelas gini 50.000 ya Mas Geri ya. Kopi yang kita boikot tuh Pak. 11.000 Pak Nandang, kalau 50.000 sini Pak Nandang. Pak Nandang pagi ini kopi 50.000, berapa saset tuh? Diseduh semuanya mencret tuh Pak Nandang. Kopi itu luar biasa. Dan para ahli sufi, para ahli zikir, Bapak Ibu semuanya, dia itu selalu menahan zikirnya, menahan kantuknya dengan cara meminum kopi. Butuh kopi kayaknya nih saat ini. Yeah. Itu saya baca luar biasa tuh Pak. Negara mana Pak yang paling terkenal parfumnya? Prancis Pak. Itu ternyata yang bawa parfum pertama kali ke Prancis Pak. Itu saat penaklukan tuh Pak, Bani Abbasiyah ke Eropa tuh Pak. Itu bawa parfum. Yang mengembangkan parfum hari ini mereka tuh Pak. Ya, Bapak cek di Tokopedia, Bukalapak segala macam, parfum sebotol kecil ya Allah, tuh sampai jutaan itu Pak. Iya, jutaan. Kalau kita mau parfum ini aja ya, bagus ya, yang kecil ya, sekali gini hilang. Yang awet parfum kita itu minyak angin, gimana ya? Iya. Jadi kita bayangkan tuh, Masya Allah, orang Muslim zaman dulu parfumnya itu wangi tuh. Iya. Jadi mereka tuh sampai meneliti tuh, ada manfaatnya. Nah, di sini juga menasihatkan kita untuk diri kita menyibukkan terhadap hal-hal yang mulia. Ya. Dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang hina dan rendah. Ya. Bil khusus nih buat anak muda main game tuh Pak, tuh hina dan rendah itu. Apalagi kebanyakan di sana udah. Selesai itu Pak. Saya punya murid ngaji Pak, dia kerja di industri game. Dia cerita, sekarang industri game lagi surut nih, dalam hati alhamdulillah Pak ya. Cuman buat dia, dan juga dia yang selalu buat karakternya itu Pak. Nah, dia buat karakternya.
Jadi gitu. Saya bilang, kan ente suka buat karakter gitu, kenapa ente nggak masuk ke industri animasi gitu. Bisa sih Ustaz, cuman kalau animator di Indonesia nggak dihargai. Kalau di Jepang, di negara lain itu dihargai, kalau di kita nggak dihargai gitu. Dia jadi gitu. Jadi al harakatu barokah, kalau kita bergerak insya Allah itu berkah. Iya. Dan para ulama mengatakan bergeraknya mendatangkan barokah, diamnya mendatangkan penyakit. Seperti air. Air kalau bergerak berkah. Saya ke Pengalengan Bapak Ibu, yang viral sekarang tuh, yang di pinggir-pinggirnya dijadikan villa, Riverside namanya itu Pak. Itu airnya bagus sekali sungainya itu Pak. Itu sepanjang sungai itu isinya penginapan itu Pak. Itu dari sungai, masyarakat di Pangalengan itu hidup. Di Riverside itu Pak, itu dari sungai itu. Ya Allah. Karena air mengalir. Tapi kalau airnya diam Pak, itu isinya apa tuh Pak? Penyakit doang tuh Pak. Banyak jentik segala macam. Belum bau di situ dia. Karena tidak mengalir. Dia. Maka Islam menghendaki dari hadis ini kita menjadi masyarakat yang produktif. Rasulullah pernah berpesan pada kita semuanya, man hasibu kalamihi min amalih, barang siapa yang meyakini bahwa setiap yang dia ucapkan adalah bagian dari amalnya, kila, maka dia akan menyedikitkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat yang keluar dari mulutnya. Luar biasa Pak ya. Banyak di antara kita hari ini tidak meninggalkan perkara berkata-kata yang tidak bermanfaat. Iya. Kalau apa namanya? Banyak yang kongko sampai pagi itu Pak, ngobrol. Itu kalau dia sadar yang dia ucapkan tuh Pak, itu bagian dari amalnya. Dia pasti ngomongnya sedikit. Pasti ngomongnya sedikit. Tapi banyak orang yang nggak sadar. Kalau ucapan-ucapannya itu besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman Al-Hakim pernah ditanya, Luqman, ini kenapa Allah memuliakan kamu sebegitu mulianya? Luqman tinggal sejaman dengan Nabi Daud. Bahkan banyak yang menyebutkan bahwa Luqman ini adalah penasehat Nabi Daud, ulama di zaman Nabi Daud. Dia kata Luqman, aku begini dikarenakan satu, as-sidqul hadis, yang aku ucapkan hanya kejujuran saja. Barang siapa yang banyak kalamnya, kata para ulama, itu lebih banyak bohongnya. Hati itu Pak, kalau ada orang udah mencerita segala macam itu bakal banyak bohongnya, itu akan banyak bumbunya di sana. Dia. Kemudian yang kedua, adaul amanah, menjalankan amanah. Sekecil apapun itu amanah. Di pengajian saya tuh Pak, ada yang tugasnya cuma share jadwal Pak. Yang tilawah dia, yang tilawah si A, yang kultum si B. Cuman gitu doang nge-share jadwal di grup. Tapi kalau dia nggak laksanakan hal yang sederhana itu Pak, itu pengajian berantakan. Padahal sederhana kan Pak, nge-share jadwal gitu doang tuh. Nggak perlu duit, nggak perlu effort banyak, tenaga, nggak perlu. Cuman nge-share jadwal saja. Nggak jalan terakhir. Dianggap cuma kecil, saat yang begitu Pak, insya Allah bisa. Nggak ada Pak, sekecil apapun amanah, yang namanya amanah selalu berat, walaupun kecil. Iya, ibu-ibu minta nih tolong beliin mecin. Mecin kan perkara 200 perak dapat banyak. Cuman kalau beloknya kemana-mana, 2 jam baru datang Pak, itu musibah di keluarga itu Pak. Nggak makan, makanannya nggak enak, ribut aja nanti itu Pak. Itu kecil padahal perkara itu Pak. Iya. Salah satunya yang membuat Jepang hebat itu dia berbicara terkait yang detail, yang kecil itu dia pikirin tuh.
Dia kecil dipikirin. Kemudian kata Luqman, yang terakhir yang aku lakukan sehingga aku menjadi mulia derajatku di hadapan Allah, tarku ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Di 3 hal itu Pak Luqman. Berkata jujur, menjalankan amanah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Luar biasa tuh. Saya ke Ciliwung, Pak Nandang tuh di Ciliwung. Tempatnya Pak Yusuf. Itu samping rumahnya Pak, samping rumah kawan saya tuh Pak. Itu ada anak SMP. Dia bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. SMP bisa 4 bahasa tanpa kursus kemana-mana. 4 bahasa asing. Bahasa Inggrisnya jago, Koreanya jago, Cinanya jago. Kenapa dia bisa begitu? Karena yang dia tonton itu YouTube-nya untuk mengembangkan dirinya. Dia nggak demen tuh, main-main tuh Pak. Main game segala macam, nggak demen dia tuh. Manfaat. Nah kita juga sama tuh, ibu-ibu tuh. Waduh, kalau misalnya buka YouTube tuh Bu, tes. Cara buat jajanan, ya Allah tuh jajanan lagi viral tuh singkong Bu, singkong. Jadi mahal itu singkong tuh. Saya beli pisang goreng di daerah situ Pabuaran Pak Nandang. Seporsi isinya 3 Bu, pisang goreng 25.000. Itu enak banget Pak. Padahal pisangnya saya yakin sama dengan pisang yang ada di Malabar. Cuman kok tepungnya enak banget, gorengnya enak banget. Saya rela tuh ngantri itu ke situ ke Pabuaran itu, cuma dapat seporsi 3 itu. Dia enak banget itu. Ada tesnya, ada telurnya kayak gitu tuh. Tepungnya ada rasa telurnya. Itu kan gara-gara YouTube dia bisa manfaatkan dengan baik tuh. Ya, cuman kalau isinya cuman ini pun tanda dangdutan mulu gitu Pak ya. Pagi siang sore dangdutan itu kendor itu kuping itu Pak. Iya. Kendor itu. Selesai itu. Kemudian seorang tabi'in berkata, dia, oh sudah nih. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah pernah berpesan pada kita semuanya bahwa la tazula qadama 'abdi, tidak bergeser kaki seorang hamba sampai dia bisa menjawab 4 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala besok di yaumil akhir. Yang pertama dia an umrih fi ma afnah, terkait dengan umurnya, dipakai untuk apa umurnya. Ya. Kalau bicara umur berarti bicara waktu. 24 jam ngapain aja kata Allah. Usia sampai 70 tuh ngapain aja. Usia udah 18, sudah 20 tuh udah dapat apa gitu. Dia ngaji masih belepotan gitu ya. Udah dapat apa gitu. Besok kalau dipanggil oleh Allah malu, udah bisa bilang ngaji belum? Malu kita tuh. Jadi ya, pergi ke berbagai macam negara. Saya punya orang tua siswa Pak. Itu tinggal berapa negara saja yang belum dia kunjungi. Tapi alhamdulillah dia sudah berkali-kali umroh Pak. Dia berkali-kali umroh. Jadi kita kemana-mana pergi umroh belum? Gitu. Jauh naik gunung kemana-mana, ke masjid enggak, boro-boro gitu. Dia, maafna. Dikasih usia panjang mau ngapain? Dia udah dapat apa? Dikasih usia panjang tuh sudah baca belum hadis Bukhari Muslim? Dia dikasih usia panjang sudah baca belum sejarah Nabi kita? Gitu. Yang pokok-pokok gitu. Besok kalau kita dibangkitkan di kubur, kemudian malaikat nanya, dia kan kalau dibangkitkan Bu, selain ditanyakan man rabbuka, mana nabiyuka, ada hadis yang lain yang mengatakan hal ta'rifu hadzal rajul, kita dikasih bayangan tuh nabi kita tuh. Terus malaikat bilang hal ta'rifu hadzal rajul, ini kamu tahu nggak nih laki-laki ini siapa ini? Karena kita sering bersalawat, Allah yang bimbing kalam kita. Oh, saya tahu itu nabi. Selesai itu. Nikmat kubur tuh dapat gitu.
Tapi kalau nggak tahu siapa nabinya, udah selesai dah, siksa kubur itu. Hebatnya kalau seorang muslim karena dia berkata la ilaha illallah, dia hanya dihimpit satu kali saja sampai tulang rusuknya itu bertemu satu sama lain, kemudian dilepaskan oleh Allah. Selesai itu dia diminta tidur, Pak. Itu orang muslim. Jadi siksanya di kubur hanya itu saja. Tapi kalau orang kafir berkali-kali dihimpit, jadi lagi, himpit, jadi lagi, himpit, jadi lagi. Terus kita bilang begini, gak apa-apa deh dihimpit, gak enak. Kalau bisa mah jangan disiksa kita. Ya. Jangan disiksa. Makanya wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan kita meninggal kondisinya tetap muslim kita. Harus muslim kita kondisinya. Makanya gaulnya sama yang benar-benar aja dah. Nah. Dia. Yang benar-benar aja dah gitu. Kemudian an-amalih fima ablah, tentang hartanya dibelanjakan untuk apa? Dia. Rasulullah pernah berkata, wailul liman la ya'lam. Siksa bagi orang yang pernah belajar. Ini ya buat PR buat kita nih ya. Oh, di sini Masya Allah nih. Ada Ustadz Irfan yang bisa bimbing ngaji, ada Ustadz Amir yang bisa bimbing ngaji. Dia. Kata Nabi, wail liman ma ya'mal. Celaka orang yang nggak mau belajar. Itu Nabi bilang satu kali, Pak. Hadisnya berhenti sampai situ enggak? Kata Nabi, wa wailul liman la ya'mal wa la ya'mal. Yang lebih celaka itu Nabi bilang 7 kali, orang yang dia tahu ilmunya, dia tidak mau amalkan, kata Nabi. Celaka, celaka, celaka sampai 7 kali. Kita tahu manfaatnya kalau ngaji buat apa. Kita tahu manfaatnya kalau ini buat apa, terus kita nggak mau amalkan. Selesai. Ya. Karena Nabi celaka itu orang. Celaka. Ya Bapak Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai bahan renungan buat kita semuanya, sebagai bahan diskusi buat kita semuanya. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa memilah nih amal-amal apa yang bisa kita dahulukan, mana yang kita bisa nantikan. Hadis ini tidak melarang kita untuk bersenang-senang, tapi semuanya ada porsinya. Islam itu luar biasa. Ya, Islam itu luar biasa, lengkap Islam itu. Hadis ini nggak melarang kita untuk jalan-jalan, tapi jalan-jalannya yang bermanfaat. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim bisa menjaga harta yang bermanfaat. Dan kita sudah mengamalkan di sini, insya Allah kalau kita menjaga ibadah kita, bisa kita dan juga kemudian kita kepada sesama manusia yang lain, insya Allah kita akan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu sekitar 5 menit, mungkin ada yang perlu diperjelas atau yang dijelaskan kepada Bapak. Waalaikumsalam. Kalau bekerja kan di lingkungan heterogen. Ya. Pernah kerja di pelayaran di Layaran, Pak. Ya. Kan lingkungan heterogen. Ya. Nah, kita bagaimana mengantisipasi itu? Nah, itu hidup di dalam air yang keruh kan. Iya. Paling berat saya malam. Ya. Itu alhamdulillah ya, saya bersyukur di situ. Masya Allah. Ya itu bisa menjaga diri di situ. Iya. Di Cirebon juga begitu, saya kerja di pabrik kimia senjata, Iya. di pabrik udang. Itu heterogen. Iya. Sesuai hadis, jangan bergaul pada lingkungan yang tepat. Orang-orang jelek. Di situ lingkungan minum-minum. Luluran enggak. Saya dunia Allah yang bersenang. Saya berasal dari situ di lingkungan saya. Menurut Ustaz, hadis itu apa kontradiksi nggak dengan apa seperti itu dalam pekerjaan gitu. Ya. Itu yang saya alami seperti itu. Ya. Malah di Cirebon saya suruh
belajar ngaji, saya bukan guru ngaji. Ini konsepnya. Saya antarin ke almarhum, ke Aksa almarhum. Hujan tadi. Saya konsepnya. Itu yang berat itu dalam hubungan kita. Gimana itu hadis yang apa? Di kontradiksi nggak ya? Baik. Baik. Pertanyaannya luar biasa. Memang kita terkadang ditaruh Pak di lingkungan yang tadi heterogen, yang kita harus memilih dengan baik. Ya, kita harus memilih. Ada satu kaidah di dalam bergaul. Yahtalitu wala bergaul tapi tidak lebur. Yahtalitu wala yatamayyazu. Kita bergaul tapi tidak lebur. Kalau bahasa peribahasa di kita Pak, jadi ya, ikan itu tetap tawar walaupun lautnya asin. Jadi ya, itu luar biasa tuh Pak, kaidah peribahasa orang tua kita dulu. Tetap tawar walaupun lautnya asin. Yang bisa begitu kan Pak, orang yang punya prinsip. Benar nggak Pak? Kalau nggak punya prinsip, selesai. Tapi nggak selamanya orang punya prinsip juga begitu. Saya selalu bilang ke murid-murid saya, karena kita dulu suka nongkrong ya Pak Nandang ya di STM ya. Ada kaidah kan Pak, kalau nongkrong dengan orang-orang yang suka minum, jangan pernah minum apa yang disajikan oleh dia. Itu ada kaidahnya tuh. Mending bawa minum dari rumah sendiri Pak, selesai. Sama kalau kita gaul dengan orang-orang non-muslim, jangan makan makanan dia. Apa yang disediakan, bawa makanan sendiri. Ada kaidahnya gitu tuh Pak. Untuk menjaga kehati-hati. Apalagi di lingkungan yang kemudian banyak subhatnya dalam hal transaksi. Kalau tidak sanggup ke situ Pak, lebih baik kita mundur. Lebih mundur. Jadi saya punya kawan di situ Pak. Dulu teknisi penerbangan Pak. Sekarang suka bantu-bantu marbot Pak. Masih muda seusia saya itu Pak. Kalau saya tanya, ente kenapa nggak mau jadi teknisi penerbangan? Lisensinya itu lisensi luar negeri Pak. Dulu megang hanggar di daerah Singapura di sana Pak, di luar negeri, Vietnam, Singapura, dia bilang itu kotor banget dari situ. Nggak mau saya. Mending saya janji jadi marbot aja selesai lah. Karena ada orang yang tahan, ada yang enggak Pak ya. Daripada dia kecemplung, lumpur segala macam, lebih baik dia kabur dia. Udah enggak lah. Dia ngajarin ngaji lah. Aman katanya. Jadi yahtalitu wala yatamayyazu. Kita bergaul tapi jangan lebur. Tetap tawar walaupun lautnya asin. Jadi kalau Bapak berhasil istiqomah itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan itu bukan kelebihan kita, tapi karena Allah menolong kita. Karena Allah nolong kita, Masya Allah. Ya, saya suka bilang, Bi, lo nggak bosan jadi guru? Ya. Saya takut kalau di kerjaan yang lain lebih banyak maksiatnya saya nanti. Jadi guru kan udah dilihatin orang tuh, guru main maksiat nggak jadi karena guru, main gini nggak jadi karena guru, nggak lah dia. Jadi begitu. Ada lagi Pak? Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sama-sama Pak.